Sekali lagi kirim ke Indonesia, kaget. Strategi meliput pada masa konflik itu bermacam-macam, beragam, gitu. Itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi dan medan yang kita tuju. Misalnya saat kami melakukan liputan konflik, terutama saat melakukan wawancara dengan GAM, waktu itu kita harus masuk ke hutan. Saat masuk ke hutan tentu kita harus betul-betul hati-hati dan waspada terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk kita gonta-ganti transportasi kita, misalnya ojek kita yang pertama ini, nanti ini dan sampai ke tujuannya. Kemudian pada saat kita meliput konflik itu, misalnya kita pertama jalannya di jalan ini, nanti waktu pulang di jalan yang lain lagi. Nanti ketemu orang yang ini, nanti waktu pulang ketemu dengan yang lain. Bisa jadi ke satu lokasi kita sampai 3 atau 4 ojek yang kita sewa untuk mengantar kita ke tujuan. Itu yang kita lakukan pada masa itu. Di samping itu juga kita harus pintar-pintar misalnya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita berhadapan dengan masyarakat, kita akan posisikan sebagai wartawan, mungkin kita bisa secara transparan. Tapi kalau kita sangat berhadapan dengan aparat, kadang-kadang kalau kita masuk ke markas GAM, kita kadang-kadang sedikit berbohong. Nah, itu saya pikir sudah hal yang lumrah pada masa itu. Saya sebenarnya pada saat konflik itu memakai banyak KTP sih waktu itu. Banyak KTP, misalnya kalau misalnya kita berada di di kawasan Aceh Selatan, saya ngaku orang Aceh Selatan gitu. Ya kalau saya berada di Lesmawe, ngaku orang Aceh Utara gitu. Jadi kadang-kadang kita harus menjadi orang setempat sehingga kita lebih aman gitu. Jadi ada yang lucu waktu itu. Yang lucunya ketika berada di sebuah mobil angkutan umum saya berangkat dari Lesmawe menuju Aceh Timur. Kemudian diperiksa, saya tidak tahu kelompok mana waktu itu. Kelompok mana yang periksa saya karena memang tidak nampak seragamnya gitu. Saat diperiksa itu mereka menanyakan ke saya itu, siapa yang wartawan di sini? Tanya ke saya. Saya bilang, oh saya nggak tahu. Jadi Anda sebagai apa? Oh saya aktivis LSM. Jadi saat itu saya tunjuk ada pelatihan apa di LSM itu, saya tunjuk sebagai dikat serta pelatihan itu. Terus ada yang bilang, oh ini bukan dia yang kita cari yang wartawannya. Kenapa saya? Gitu. Nah, kira-kira mobil jalan sekitar 6 kilo saya turun. Saya ganti lagi mobil itu. Jadi kadang-kadang kita waktu konflik itu harus lebih cepat berpikir dan bertindak, bersikap sehingga kita terbebas dari berbagai hambatan-hambatan yang kita lalui. Kalau ke luar negeri itu, kalau yang paling jauh di Amerika. Pada saat saya di Jakarta, saya dikirim ke Amerika tahun 2007, sekitar bulan Juli 2007, saat dikirim itu saya berangkat dari Jakarta begitu naik pesawat itu, saya memang uniknya saya nggak ngerti bahasa Inggris, tapi saya harus ke Amerika gitu kan. Terus berangkat dari Jakarta naik pesawat Thai Air ke Thailand,
Itu saya dengar bahasa Indonesia banyak ngomong, masih ada orang Indonesia. Terus kemudian sampai ke Thailand, udah nggak ada lagi bahasa Indonesia, ke Thailand, dari Thailand ke Jepang di Narita Jepang tuh. Kemudian dari Narita Jepang ke San Francisco di Amerika Serikat. Itu naik pesawat Northwest waktu itu. Nah, saat saya di San Francisco itu, eh, saya diperiksa sekitar 1 jam lebih. Saya memang diingatkan oleh staf kedubes di Jakarta, kalau nanti sudah diperiksa itu lebih dari 1,5 jam, berarti Anda dideportasi. Jadi kebetulan saya dikasih sebuah kartu, yang kartu itu saya sampai sekarang nggak tahu isinya, warnanya putih seperti sebesar ATM lah gitu. Isinya nggak tahu, saya udah coba dengan teman-teman di bank itu, karena memang nggak bisa dibaca dengan komputer kita. Kasih kartu itu, kemudian saya kasih ke petugas imigran, begitu saya kasih, kemudian saya distempel. Nah, saat distempel itu, yang waktu itu saya pikir ya saya udah sah, udah bisa masuk ke situ, saya keluar karena saya sendiri di pesawat. Nah, keluar dari bandara ke ruang apa namanya, ruang tunggu, kemudian pesan taksi. Kemudian saya tanya taksi itu, ke hotel itu berapa? Langsung dia bilang $100. Wah, $100 itu mahal sekali itu, sejuta. Uang kita kan sejutaan kan. Wah, ini nggak mungkin. Kemudian saya balik ke petugas imigrasi. Nah, saya balik ke petugas imigrasi. Jadi gara-gara Anda periksa saya terlalu lama, yang jemput saya ini udah pulang. Jadi Anda harus antar balik saya. Petugas imigrasi itu ngotot, dia kan bilang, oh Anda karena ada persoalan, kami akan periksa begini-begini, ini protap seperti ini. Tapi saya berhak, saya bilang, Anda baca dong pasal 4 ayat 2 tentang Undang-Undang Amerika. Kaget mereka itu, begitu kaget akhirnya saya diantar ke hotel. Begitu diantar, saya pikir daripada $100, nih Pak, saya kasih $30 kan. Terus saya bilang, oh no, bahwa di sana itu kamu boleh masuk. Akhirnya saya harus buat pernyataan bahwa saya tidak menyogok mereka dan mereka tidak terima sogok. Kemudian reception hotel itu menjadi saksi. Itu hal yang paling menarik di sana itu. Kemudian yang kedua itu di San Francisco. Yang kedua itu pada saat saya berada di Little Rock, negara bagian itu, mau ke Morven. Morven itu daerah miskin kalau di sana itu, tapi di sana daerah dibuat film gitu, di Morven itu. Saat di Morven itu ada sebuah jalan tuh lurus sekali jalannya dan lebar. Nah, yang menarik, jalan lurus lebar tapi nggak boleh kencang, nggak boleh kencang. Jadi mobilnya harus jalan 60 km per jam. Kan agak lambat gitu. Nah, waktu itu saya pakai mobil konsul Indonesia di sana, dan saya tanya ke sopir itu, Anda sudah lama menjadi driver di sini? Oh, saya udah 12 tahun. Masa mobilnya nggak bisa kencang ini gitu. Jadi saat saya ejek itu dia tertekan jadi 65 gitu. Nah, kira-kira perjalanan sekitar 12 km itu, rupanya polisi sudah menunggu di sana. Nah, yang menariknya, saat polisi itu dia berhenti itu polisi langsung tanya, kamu sehat? Ditanya. Jadi pertanyaan, kamu sehat? Oh ya, saya sehat. Kamu tadi malam mabuk? Tidak, katanya. Terus kamu tadi malam itu tidurnya cepat? Kamu sarapan pagi? Ya. Pertanyaannya semacam itu. Setelah semua pertanyaan ditanya itu, lalu ditanya, kamu tahu salahnya? Dia bilang, oh saya tahu, sepertinya ada sebuah bayangan di jalan itu. Jadi saya tadi agak sedikit kaget, terinjak gas, sehingga lebih. Saat terinjak gas lebih itu, lalu polisi itu langsung lihat di HP-nya, tidak ada bayangan apa-apa. Begitulah canggihnya di sana. Artinya kamu melakukan. Pertanyaan selanjutnya, kamu bayar di sini atau bayar di kantor? Untuk bayar dendanya. Nah, akhirnya karena saya merasa salah, saya yang bayar denda itu. Tapi yang menariknya, si temani saya ke sana itu, dia sedikit gelisah gitu, gelisah. Karena dia bilang sepanjang saya di sini belum pernah membuat kesalahan sekecil apapun. Jadi sejak pergi sampai pulang dia agak menyesal dengan sikap saya aja itu. Itu kalau di Amerika itu.
Kemudian yang ketiga, saat saya berada di Washington DC di Hotel Biakos waktu itu, karena saya kebiasaan itu waktu itu merokok. Saat merokok itu bunyi rokok, bunyi rokok, setelah bunyi rokok itu, karena saya merokok di dalam hotel itu, karena telepon ke bawah saya harus dipanggil denda. Saat denda itu, ya biasalah denda itu. Kemudian besoknya lagi saya merokok di pindah dari Washington pindah ke New York. Di New York itu di daerah Wall Street 12 itu ada sebuah hotel itu. Di daerah itu ada lokasi nggak boleh merokok, tapi alamnya agak bebas. Saya merokok lagi di situ didenda lagi. Nah yang terakhir kalau nggak salah itu di daerah kawasan gedung PBB itu ada satu lokasi di New York itu di pinggir laut itu nggak boleh merokok. Lalu saya merokok. Datang polisi itu dia langsung bilang, sekali lagi kamu merokok kirim ke Indonesia. Kaget, bukan dendanya, kirim ke Indonesia. Jadi kalau dilihat dari sisi itu memang paling menarik di sana itu apa? Terekam dimanapun, di negara manapun di sana itu memang ada data di mereka itu. Jadi kita buat kesalahan di New York, belum tentu kita ketika kita di Seattle kita nggak tahu. Mereka tuh semua ada data tentang kita itu. Ya kalau saran saya kepada semua jurnalis, sampaikan sesuatu itu sesuai dengan data dan fakta, dan jadilah wartawan yang profesional, wartawan yang memberikan informasi yang benar, akurat kepada masyarakat, dan bukan wartawan menjadi corong penguasa. Jadi jadilah wartawan yang profesional, jadilah manusia yang berpihak kepada kebenaran, dan itu akan menyelamatkan Anda.